Pengelolaan badan usaha milik daerah atau BUMD yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan dan kesejahteraan masyarakat justru menampilkan potret sebaliknya di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon. Sidang lanjutan perkara dugaan penyalahgunaan penyertaan modal daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada BUMD PT Tanimbar Energi tahun anggaran 2020-2022 kembali digelar pada Jumat 6 Februari 2026. Terdakwa dalam perkara ini adalah Petrus Fatlolon, mantan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat, periode 2017-2022, yang nomenklaturnya telah berubah menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejak tahun 2019. Sidang yang digelar telah memasuki tahap pembuktian menghadirkan 6 orang sebagai saksi. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Ambon, Maula Peru. Selamat siang rekan Maula, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih. Selamat siang, dapat saya laporkan dari kota Ambon, rekan Iraka, bahwa pengelolaan badan usaha milik daerah yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan dan kesejahteraan masyarakat justru menampilkan potret sebaliknya di ruang persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon. Sidang lanjutan perkara dugaan penyalahgunaan penyertaan modal Kabupaten Kepulauan Tanimbar kepada BUMD PT Tanimbar Energi tahun anggaran 2020 hingga 2022 kembali digelar pada Jumat 6 Februari 2026 kemarin. Terdakwa dalam perkara ini ialah Petrus Fatlolon, mantan Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2017-2022 yang nomenklatur telah berubah menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar sejak 2019 lalu. Petrus Fatlolon dalam perkara ini disebutkan sebagai pengendali atau pemegang saham PT Tanimbar Energi. Juga dua terdakwa lainnya yakni Johanna Joyce Juliata Lololuan yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Tanimbar Energi dan Karel FGB Lusnar Nera selaku Direktur Keuangan pada periode 2019-2023. Sidang yang telah memasuki tahap pembuktian ini menghadirkan 6 saksi, yakni mereka diantaranya Amelia Slamanat selaku Bendahara PT Tanimbar Energi, Moses Kalbulan, Komisaris Anak Perusahaan, Ariston Duarmas, Komisaris Anak Perusahaan dari PT Tanimbar Energi, Edi Huai, Inspektorat Daerah, Matias Roni selaku Direktur Operasional, dan Simon Loblobi, Direktur Anak Perusahaan dari PT Tanimbar Energi. Dari keterangan para saksi, terungkap berbagai persoalan mendasar dalam pengelolaan PT Tanimbar Energi. Perusahaan daerah tersebut awalnya dibentuk untuk tujuan strategis, yakni mengelola PI Blok Masela. Namun dalam praktik, PT Tanimbar Energi justru menjalankan usaha bawang hingga batako. Para saksi menyatakan kedua lini usaha tersebut tidak pernah memberikan keuntungan. Fasilitas produksi batako diketahui telah tersedia namun tidak pernah dioperasikan secara optimal. Sementara usaha bawang bahkan mengalami kerugian. Kondisi ini dinilai ironis mengingat perusahaan dibiayai dari anggaran pendapatan belanja daerah dengan nilai mencapai 6,2 miliar. Dalam persidangan juga terungkap lemahnya fondasi tata kelola perusahaan. Rencana kerja dan anggaran tahun 2021 dan 2022 tidak dapat dibuktikan keberadaannya. Untuk RKA 2020 diketahui tidak mendapat pengesahan dari komisaris. Sejumlah saksi mengaku tidak pernah melihat RKA induk perusahaan maupun anak perusahaan itu. Bahkan standar operasional prosedur tidak pernah disusun. Bendahara pengeluaran menyampaikan bahwa dirinya tidak dilibatkan dalam rapat internal perusahaan. Setiap pencairan dana langsung diserahkan kepada Direktur Keuangan tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pun dilakukan tanpa prinsip check and balance. Fakta lain mencuat adalah penggunaan dana penyertaan modal untuk menutup kewajiban pembayaran pinjaman ke bank pengelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD. Nilai penyertaan modal tahun 2022 justru dipersoalkan karena terdapat perbedaan angka yang signifikan. Dari sisi pengawasan eksternal, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar diketahui tidak pernah
melakukan pemeriksaan terhadap PT Tanimbar Energi selama periode 2020 hingga 2022. Hal itu disebutkan tidak ada perintah dari Petrus Patlolon yang saat itu menjabat sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar saat itu. Pemeriksaan baru dilakukan setelah Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Tanimbar turut tangan yang kemudian mengumpulkan potensi kerugian keuangan negara. Berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, perkara ini mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana besaran anggaran yang disalurkan, yakni 6,2 miliar. Nilai kerugian tersebut sebagaimana tertuang dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Keterangan-keterangan ini terungkap bahwa penyertaan modal tidak hanya berkaitan dengan transfer anggaran, tetapi juga menyangkut tanggung jawab hukum dan kehati-hatian dalam pengelolaan uang publik. Sidang lanjutan nantinya menjadi titik penting dalam membuka konstruksi perkara, bagaimana keputusan diambil, bagaimana dana digunakan, dan bagaimana BUMD yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan. Pada akhir perkara, PT Tanimbar Energi bukan hanya tentang siapa yang duduk di kursi terdakwa. Ini menjadi alarm bahwa setiap rupiah uang daerah membawa konsekuensi hukum dan setiap kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan Iraka di studio. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.